Surah Al-A'raf 144-159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada surat Al-A'raf ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur." 145. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh ataupun Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berperang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. 146. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya. 147. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan yang telah mereka kerjakan. 148. Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan tidak, dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikan sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. 149. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi." 150. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh ataupun Taurat itu dengan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadi musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim." 151. Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau. Dan engkau adalah penyayang dan dari semua penyayang." 152. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. 153. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. 154. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. 155. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." 156. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada engkau. Allah berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." 157. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi ataupun tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar,
dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya ataupun Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. 158. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya ataupun kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. 159. Dan di antara kaum Musa terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan keadilan. Dalam surat Al-A'raf ini Rasulullah menceritakan banyak para nabi. Pada ayat 59 Rasulullah menceritakan Nabi Nuh, seterusnya Nabi Hud untuk kaum Ad, kemudian Nabi Soleh untuk kaum Samud, kemudian ada kisah Nabi Lut di masa Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Shu'aib untuk penduduk Madian. Kemudian Rasulullah menyampaikan pada ayat 103 tentang cerita Nabi Musa sampai 157. Di ayat 158 nama Rasulullah muncul pada ayat ini. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa cerita ini murni diceritakan Rasulullah sebagai informasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, hingga Nabi Musa. Ini diceritakan langsung oleh Rasulullah di depan para sahabatnya untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman. Selanjutnya di ayat 159 sampai 171 Rasulullah akan menceritakan kembali tentang kisah Nabi Musa. Ini adalah informasi yang valid yang diterima Rasulullah sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ayat 159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-A'raf 160-171 Allah menghazab Yahudi sampai hari kiamat. Kita lanjut pada surat Al-A'raf ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menjalimi kami, tetapi mereka lah yang selalu menjalimi dirinya sendiri. 161. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, yaitu Bani Israel, diamlah di negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. 162. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit dan disebabkan kezaliman mereka. 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak akan datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. 164. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan ataupun lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang,
Kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. 167. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh dia akan mengirim orang-orang yang menimpakan ajab yang seburuk-buruknya kepada orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun, maha penyayang. 168. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. 169. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat, bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? 170. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang soleh. 171. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah, selalu amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Demikian ayat 171. Ayat 171 ini menjelaskan bahwa suatu ketika Bani Israel menginginkan Nabi Musa untuk menunjukkan Allah di hadapan mereka. Tetapi Allah menjawabnya dengan mengangkat gunung di atas kepala mereka, sehingga mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh ke atas kepala mereka. Di ayat 171. Pada ayat 160, Allah menjelaskan bahwa Bani Israel itu dibagi menjadi 12 suku. Ini berdasarkan jumlah anak Nabi Yakub, yaitu 12 orang anak. Mereka ini dikelompokkan berdasarkan keturunan anak-anak Nabi Yakub. Pada ayat 161, ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk memasuki Baitul Maqdis, tetapi mereka menolaknya, sehingga mereka terlunta-lunta selama 40 tahun untuk kembali ke Baitul Maqdis. Pada ayat 163, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Negeri ini adalah kota Eilah yang terletak di pantai Laut Merah antara kota Madian dan Gunung Sinai. Pada hari Sabat, mereka diperintah untuk beribadah, tetapi pada hari itu Allah menguji mereka dengan banyaknya ikan yang terapung di permukaan air, sehingga mereka sibuk menangkap ikan tersebut dan meninggalkan hari ibadah mereka. Ini sebagai ujian kepada mereka, sebab mereka berlaku fasik. Pada ayat 166, Allah mengutuk mereka menjadi kera yang hina, sebab mereka melanggar aturan beribadah pada hari Sabtu dengan menangkap ikan. Ayat 167, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh dia akan mengirim orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada orang Yahudi sampai hari kiamat. Di sini mereka pertama kali diserang oleh Bukhtanasor ataupun Raja Nebukadnezar. Disinilah Bait Suci, Baitul Maqdis dihancurkan pertama kali. Kemudian mereka dibawa ke Babilonia, ditawan selama 80 tahun di Babilonia. Setelah Kores yang agung dari Persia mengalahkan Bukhtanasor, Bani Israel kembali ke Palestina, ke tanah Kan'an, dan mendirikan Bait Suci yang kedua. Kemudian Bait Suci yang kedua ini juga dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi, oleh Kaisar Vespasianus. Jadi Bait Suci sudah 2 kali dihancurkan. Hari ini mereka berencana akan membangun Bait Suci yang ketiga dengan menghancurkan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kalau kita lihat juga perang hari ini yang berkecamuk antara Iran ataupun Persia melawan Israel,
mungkin bisa jadi termasuk adalah azab dari Allah, seperti yang disebutkan pada ayat 167. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada orang Yahudi sampai hari kiamat. Demikian penjelasan dari ayat-ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.